Halo teman-teman, di video kali ini itu aku mau membagikan tips and trick gimana kita bisa merawat panci granit coating kita supaya awet dan tetap kinclong di rumah. Nah, kalau sekarang itu kan lagi ngetren dengan yang namanya cookware atau peralatan dapur dari granit coating ya. Jadi ada macem-macem deh gitu. Aku nggak bisa sebutin semuanya satu-satu. Tapi di sini aku punya koleksi, ada Bolde. Terus kemudian di sini ada Cooker King. Ini ada Cooker King juga yang hijau ini yang Granary series. Lalu ini ada Carrot yang grey. Ini ada Carrot Bio Green, lalu di sini aku juga punya Carrot Bio Pink. Nah, ini adalah koleksi aku yang aku punya dan aku pakai 1 tahun belakangan ini. Rata-rata heavy duty ya, walaupun misalkan kayak si Carrot ini nggak terlalu banyak banget lah ya pemakaiannya yang grey atau yang Bio Pink. Tetapi kalau yang lainnya itu rata-rata heavy duty. Gimana sih cara kita merawat supaya dia tetap kinclong dan tetap bagus walaupun pemakaiannya sudah setahun? Nah, jadi yang pertama itu kita harus melakukan yang namanya seasoning. Kalau kita pertama kali kita buka gitu ya dari bungkusnya, kita seasoning deh. Nah, gimana sih cara melakukan seasoning itu? Jadi, seasoningnya itu kita cuci dulu nih ya si pannya ini. Udah selesai kita cuci, terus kemudian kita masukkan air, kira-kira setengah pan gitu. Lalu kita masak sampai airnya mendidih. Setelah itu, kita keringkan, dibuang airnya gitu ya, dikeringkan. Lalu kita oleskan dengan minyak sampai semuanya tuh merata ke seluruh bagian dari pannya gitu ya. Sampai ke sini-sini. Setelah itu kita diamkan selama 2-3 jam, lalu kita bersihkan lagi, dicuci, baru setelah itu kita pakai. Jadi seperti itu dan itu berlaku untuk semuanya, tidak hanya kayak fry pan ini aja, tetapi juga untuk kayak saucepan dan juga untuk panci juga itu sama. Jadi itu adalah proses yang harus kita lalui untuk membuang residu-residu ketika proses pembuatan gitu ya. Lalu selanjutnya ketika kita mau masak, yang kita harus lakukan adalah kita harus menyalakan dulu kompornya, baru kemudian kita taruh barangnya gitu ya. Jadi apinya juga yang digunakan adalah api kecil, jangan kita menggunakan api yang besar, karena kalau kita menggunakan api yang besar itu akan bisa merusak lapisan granit coatingnya gitu ya. Tuh, jadi nanti kalau kita pakai api besar, ininya itu bisa rusak. Tuh. Jadi bukan hanya untuk di bagian pantatnya aja yang rusak gitu ya. Bukan hanya bagian ini aja nih yang rusak, tetapi juga bagian yang paling parahnya terkena dampak itu adalah bagian dari atasnya yang untuk memasak, yang ini untuk yang sudah dilapis dengan granit coating. Nah, kita juga menyalakan kompor lebih dulu gitu ya, itu supaya tidak ada bekas-bekas dari cetekan kompornya gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini kan dia berwarna ya, ini warnanya kan dia hijau, terus kemudian ini juga ada pink di sini, itu lalu di sini aku juga ada warna hijau lagi nih untuk yang Cooker King. Lalu ini ada Bolde. Nah, warna-warna yang kayak gini, kalau misalkan kita nyalain kompornya duluan, itu dia bisa menimbulkan bekas gitu ya. Kayak Bolde aku itu, dia kena nih Boldenya. Kita mau lihat. Nah, jadi ya kalau kita menyalakan kompor dalam posisi cookware-nya itu di atas kompor gitu, maka dia akan menimbulkan bekas seperti ini. Tuh ya, jadi bisa kena ke bagian bodinya gitu. Nah, ini karena
nggak aware, makanya seperti ini. Nah, belajar dari pengalaman untuk yang boulder ini, akhirnya aku dan suamiku juga gitu ya. Nah, jadi kita sama-sama belajar untuk tidak melakukan hal yang sama lagi untuk cookware lainnya gitu ya, terutama yang kayak ini si carrot bioping ini gitu. Jadi jangan melakukan itu kalau kita mau panci kita tetap mulus gitu ya, nggak ada noda yang seperti ini. Kemudian kita tuh kalau mau memasak, walaupun kita menggunakan api kecil, sebenarnya itu sudah sangat cukup gitu ya, karena walaupun kita menggunakan api kecil, tetapi karena granite coating ini merupakan penghantar panas yang baik ya, karena kan dia ada aluminium alloy-nya ya, dia kan terbuatnya dari aluminium alloy ini kebanyakan. Nah, jadi sebetulnya sudah merupakan penghantar panas yang baik gitu. Dan bagian bawahnya ini kan juga rata-rata stainless ya, kalau untuk yang granite coating itu dia makanya tidak masalah jika kita masak menggunakan api kecil gitu, karena menghantarkan panasnya sudah sangat baik, jadi proses memasaknya pun juga bisa cepat kok, walaupun kita hanya menggunakan api kecil. Nah, ketika kita mau memasak, kita masukkan dulu minyaknya di pannya gitu ya, atau di pancinya. Supaya apa? Supaya coatingnya itu nggak rusak gitu ya. Jadi dia tidak bisa dipanaskan dalam keadaan kosong. Oleh karena itu, baiknya memang minyak harus masuk lebih dulu. Jadi jangan dibiarkan dalam keadaan kosong dengan kompor menyala gitu ya. Terus kemudian untuk bagian pencucian itu jangan sekali-sekali kita mencuci alat-alat ini dalam kondisi mereka ini masih panas setelah kita habis masak gitu ya. Kita harus diamkan dulu dalam suhu ruang itu supaya nanti lapisannya juga nggak rusak. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya lapisan-lapisan dari granite coatingnya ini itu tuh nggak pada rusak gitu ya. Tuh, jadi biar lapisan granite coatingnya ini tuh aman. Kita masih tentang hal cuci-mencuci. Jadi kita nggak boleh mencuci bagian yang ada lapisan granitnya itu dengan menggunakan yang kawat besi itu gitu ya, nggak boleh. Jadi ntar ininya rusak nih, bisa stretch garis-garis dia gitu ya. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Kalau misalkan ada bagian yang kotor, kita cukup cuci dengan air hangat gitu, direndam sebentar aja, nggak boleh rendam lama-lama juga gitu ya, nanti lapisannya juga bisa rusak kalau direndam terlalu lama gitu. Lalu kemudian setelah direndam kita buang airnya dan kita cuci dengan spons yang lembut gitu. Jadi bagian atasnya ini gitu yang untuk memasaknya itu hanya boleh menggunakan spons lembut. Jadi dia tidak boleh sama sekali terkena kawat yang buat cuci piring itu. Nah, kalau bagian pantatnya itu boleh gitu ya. Jadi kalau misalkan bagian ininya kotor, itu kita boleh pakai yang kawat besi itu gitu ya. Tetapi hanya sebatas sampai sini aja nih. Nih, jadi yang selingkaran ini aja. Dan bagian dalam sininya gitu ya. Kalau memang membandel banget dan susah banget gitu ya, itu kita bisa pakai baking soda, terus kita campur dengan sunlight, baru kemudian kita gosok. Bisa juga dicampur dengan cuka atau dengan jeruk nipis. Tapi hati-hati, besinya itu nggak boleh kena ke bagian bodinya ini, karena nanti kalau kena ke bagian bodi ini itu bisa stretch gitu ya, bisa rusak. Tuh, sebenarnya ya kalau dari luar menurut aku nggak terlalu masalah banget, karena kan bukan bagian itu yang terkena makanan yang kita masak gitu ya. Tetapi jelek aja gitu, jadi penampilannya kan jadi buruk gitu ya. Nah, kemudian ketika kita masak, ini untuk bagian spatula ya. Untuk spatulanya, kita kalau bisa menggunakan yang namanya spatula silikon. Ya, seperti ini. Karena apa? Karena kan dia silikon, dia lembut, dan dia itu tidak akan merusak lapisannya gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita punya beberapa jenis gitu ya. Kayak ini aku buat ngambil makanan yang nggak perlu kuah banyak. Misalkan makanan tumis-tumisan gitu, itu bisa juga kita pakai buat masak. Terus kalau ini buat
centongnya, bisa buat kayak centong sup atau pokoknya makanan-makanan yang berkuah. Nah ini untuk menumisnya, ini juga bisa untuk menumis, ini spatula. Nah jadi seperti itu, kita nggak boleh pakai yang besi, nggak boleh pakai yang kayu, nggak boleh pakai yang nilon. Walau sebenarnya nilon dan kayu itu kan kadang masih banyak ya yang pakai. Tapi ini jangan salah, kalau misalkan kita kurang hati-hati, kayunya ada bagian yang kayak agak tajamnya gitu, itu tetap aja bisa stretch gitu ya. Karena ini granite coating, kalau misalkan dia stretch, tentu aja itu nggak baik ya, walaupun memang diklaim kan dia bebas PFOA gitu ya, tetapi kan tetap aja kita harus berjaga-jaga. Jadi kalau kita memang mau panci atau cookware kita awet, dia tidak akan membahayakan diri kita, ya tentu aja kita harus bisa menjaga dan juga merawatnya gitu. Yang jelas kita harus tahu untuk cara pemakaiannya dan juga cara perawatannya. Menurut aku itu poin pentingnya. Nah terus beberapa bulan sekali sebaiknya kita lakukan kembali yang namanya seasoning gitu ya. Jadi itu untuk menjaga supaya panci-panci dan cookware ini dia tetap dalam kondisi tidak lengket gitu ya, non-sticknya masih sangat baik. Jadi seasoning dilakukan dalam rangka untuk perawatan. Menurut aku seperti itu. Kemudian untuk penyimpanan, kalau misalkan kita punya tempat penyimpanan yang terbatas, terus kemudian kita suka tumpuk-tumpuk, sebenarnya itu nggak masalah, asal kita urutkan mana yang paling besar di bawah, yang paling kecil di atas gitu ya. Tetapi perlu diperhatikan adalah jangan sampai dia menimbulkan goresan. Kayak misalkan ini tutupnya kita angkat gitu ya, terus kita tumpuk gitu. Jangan kayak gitu. Kalau misalkan kita mau angkat tutupnya, sebisa mungkin ini dilapisin gitu. Kalau aku biasanya suka aku lapisin pakai kain, tuh pakai kain microfiber yang kecil-kecil itu. Jadi ditutupin nih ini semuanya. Baru kemudian bisa kita tumpuk dengan cookware yang lain. Jadi kalau misalkan ditumpuk begitu aja, itu juga kadang-kadang bisa stretch dia di sininya gitu ya. Terus kemudian terakhir teman-teman, tips dari aku untuk kalau kita mau masak yang pakai bumbu dapur berwarna kayak kunyit gitu ya. Nah kalau untuk seperti itu, jangan pakai cookware yang dasarnya itu dia berwarna muda gitu. Kayak misalkan warnanya bold nih ya, dia kan krem nih. Nah kalau misalkan kita mau masak terus kita main masukin aja gitu ya yang si kunyitnya, itu jangan, karena dia kadang-kadang bisa bernoda nih di sininya. Nah kalau kayak aku pengalamannya di wok gitu ya, itu nempel gitu ya di handle woknya itu. Nah jadi kalau misalkan kita mau pakai kunyit, masaknya itu lebih baik yang di kayak gini nih. Nah kayak ini kan aku di Cooker King ini dia bagian dasarnya kan hitam ya, jadi cukup aman gitu yang di sini. Terus handle-nya dia nih juga kan warnanya abu-abu gitu ya. Jadi lebih baik pakainya seperti ini. Jadi menurut aku kenalin gitu ya karakter dari masing-masing cookware yang kita punya. Kita mau masak apa ya kita pakai yang itu. Jadi kalau misalkan kita tahu oh dia warnanya muda atau krim, gak apa-apa lah, hajar aja lah masak pakai kunyit. Nanti noda ya kita nyesal sendiri jadinya gitu ya. Nah kayak gini. Yang carrot juga jangan pakai gitu ya kalau yang ada kayak kunyit-kunyitnya gitu, kecuali kita memang bisa hati-hati banget, atau enggak ya ininya kita tutupin gitu loh, misalkan pakai kain supaya nggak kena gitu. Karena kalau yang carrot menurut aku ya dia sebetulnya cukup aman nih di bagian sininya, tapi nggak buat handle-nya gitu ya. Handle-nya aku pernah masak di wok pan yang 28 itu kena, waktu itu aku masak opor ayam. Atau misalkan teman-teman punya yang carrot bio green, boleh nih dipakai yang carrot bio green gitu ya. Nah carrot bio green ini kan dia sebetulnya aman ya, kalau buat kayak kunyit-kunyitan gitu dia nggak berbekas nih. Tuh apalagi juga handle-nya yang ini kan besi, lalu di sini backlightnya warnanya coklat gitu ya, jadi masih aman-aman aja, nggak masalah sama sekali. Oke teman-teman, itu aja tips dari aku. Semoga tips yang aku bagikan ini cukup berguna gitu ya untuk teman-teman. Dan juga kiranya setelah tahu dengan tips ini, teman-teman menerapkannya dan juga berhasil membuat
cookware ataupun koleksi dari panci atau alat masak granite coating kalian itu jadi tahan lama, tetap awet, dan juga tetap kinclong. So thank you for watching, see you again in my next video, and bye bye.